sampean, Cak? Ini loh Mas, kok kampus kok disediakan tempat yang asri. Ini emang enak untuk pacaran. Oh, panas oh, Cak. Hah? Panas. Nah, tapi enak lihat misalkan berduaan di sini iya. sampai malam, memandangi air mancur. kecipak-kecipik. Suara air itu. Kalau sampean bebek, senang. Makanya. Kalau manusia ya mendingan ke kafe. Tapi saya dulu nggak banyak pacaran kalau di kampus itu nih. Oh gitu ya. Idealis. Belajar. Belajar. Wah. Naksir cewek ditolak terus karena terlalu idealis. Kalau kampus saya memang slogannya pesta buku dan cinta, Cak. Oh gitu ya. Jadi itu walaupun idealisme itu berlomba-lomba sama cinta, jadi. asmara. Apa tadi? Pesta buku Pesta dan buku cinta dan patah hati gitu ya. Konsekuensinya juga itu. Ada yang curcol, pemirsa. Ya wes, nah Ini sekarang waktunya kita baca email ya. ya. Ini Oke, dari kita Mas sapa, Kak. Yuli Purwanto. Halo Mas. Apa Ya. di Amerika ada orang yang ngingu pitik? Ada. Oh ada, banyak. Ada ngingu pitik untuk memang pitik potong, Ya. itu peternakan besar. Atau pitik-pitikan. Apa Pitik ya? apa? Pitik balik. Ya Sopo itu kebon. ya, ayam mutiara tuh apa ya? Ayam kecil. Ya gitulah. Ada yang ayam hias. kampung. Itu Iya, juga ada juga. tapi memang ini kontroversial pemirsa, karena tidak semua pemerintah daerah mengizinkan orang untuk ngingu Pitik pitik gitu di rumah ya, masing-masing. karena dengan alasan sanitasi sih pada Dan umumnya. mengganggu tetangga juga. Nah, Ya. sekarang ini dari Mas Ivan. Ya, halo Mas. Kenapa siaran warung VOA banyak bahasa Jawanya? Ya. Saya dari Padang dan nggak ngerti bahasa Oh, Jawa. saya juga nggak ngerti pemirsa bahasa Jawa. Nah, gimana kalau pakai bahasa Indonesia saja? Ini emang agak sedikit agak kita dilema. Rumit, Waduh, rumit. Karena emang ini kan sebenarnya kan disiarkan utamanya di Jawa Timur. Ternyata Betul. emang ada disiarkan juga di Jambi, Alhamdulillah banyak juga yang nonton di di luar Jawa Kalimantan, Timur. itu Iya. afiliasinya JTV ya. Jadi Iya. emang sekarang kita akan mencoba untuk ya Me- campur-campur me- lah. melayani permintaan Jadi semua. kita campur-campur, tapi sebagian besar memang akan digunakan bahasa Indonesia ya. Iya. Nanti kita isi sedikit-sedikit, kita selingi dengan bahasa Jawa. Iya, atau bahasa Prancis pemirsa. Prancis. Oh, jangan Francois, khawatir kalau saya Francois yang Mitterrand. siaran itu pasti bahasa Indonesia. Terus ya itu tadi sampean kalau misalkan pengen kirim email atau pertanyaan atau kritik, Pertanyaan atau kritik, saran juga, saran juga Cak, boleh, ya. kirim ke warung@voanews.com atau di Facebooknya. Facebook. Kata kuncinya gampang dulur, Warung VOA. VOA. Nah, saiki dari jagat neko. Richard Dameron dari Ohio ini tidak sedang mempromosikan dagangan ataupun iseng daripada bosan di rumah dulur, melainkan sedang menjalani hukuman gara-gara mengancam pensiunan polisi setempat. Atas perbuatannya ini, hakim menghukum Richard untuk berdiri di depan kantor polisi sambil berkalung karton bertuliskan kesalahannya yang antara lain berbunyi bahwa ia merasa idiot alias goblok karena telah mengancam menembak pensiunan polisi. Ia harus berdiri 3 jam seperti ini selama seminggu. Isi untung rek, nggak kon kalungan kursi. Lapo kok pentalitan kon le? Jok salah dulur. Carson Huiyu iki memang isih seneng dolanan, umurnya ya isih 11 tahun. Neng hebate bocah kelahiran Cleveland, Ohio ini baru saja diterima menjadi mahasiswa termuda di Universitas Kristen, Texas. Ia lolos ujian dengan skor tinggi dan sekarang mengambil jurusan fisika kuantum. Kecerdasan Carson sudah terlihat sejak kecil ketika ia pandai berhitung, bermain piano, dan game. Karena masih tergolong anak-anak, saat di kampus ia masih harus ditunggui ibunya. Nganggo sepatu isih sering kuali. Wis kuliah rek. Di Amerika diskriminasi berdasarkan berat badan dilarang dulur, tapi kadang masih terjadi seperti yang dialami remaja putri berbadan gemuk dari Oregon ini. Ceritanya saat jalan-jalan di mall, ia digeret temannya masuk ke toko baju untuk mendapat kejutan ulang tahun. Namun pelayan toko melarang masuk karena badannya terlalu gemuk dan bisa membuat pemandangan tidak nyaman. Lantaran tidak terima anaknya diperlakukan diskriminatif, ibunya melaporkan kejadian ini ke manajemen toko dan perkara ini sedang diselidiki. Lek nggak oleh numpak becak, mungkin isih iso dinalar rek. Saya
Saya tuh teringat zaman ketemu yang pertama kali Ketemu itu. dengan dosen. Dengan dosen. Atau ketemu dengan satpam kampus. Di tepi telaga itu, di Walah, Jogja sana emang itu. ada apa di UGM Telaga? Ada. Oh, ada. Tapi bukan ketemu manusia, ketemu Oh, gitu. burung, ketemu kok malah konton Angsa. itu loh. Ya, wes pemirsa. Ini sudah sore dan kita ternyata sudah setengah jam menemani sampean semua. Ya. Kita membicarakan masalah yang agak serius, masalah pendidikan. Pendidikan. Karena emang kebetulan juga ini sedang musim-musim kembali ke kampus atau Back kembali to ke school, sekolahan ya. Betul, ya. Jadi memang dimanapun juga di Indonesia maupun di negara Amerika yang maju pun masalah pendidikan ini masih Menjadi masalah yang ada pelik, masalah terus ya. Betul. Jadi sekarang kita akan pamit. Ya. Aku Cak Supri. Aku Ning Ane dan Ning Nadia, Nadia nyuruh pamit. di balik layar. Nyuwun Ya. pamit, monggo-monggo dulur kepenuk maneh minggu ngarep. Dah.